Umpamanya dua orang saksi telah bersaksi dalam satu pernikahan. 3 hari kemudian hakim mengetahui bahwa dia fasik. Ternyata saksi kemarin yang jadi saksi nikah fasik. Diketahui oleh hakim. Ini wajib pisah, Pak. Rupanya ketika dia jadi saksi dalam pernikahan itu, hakim nggak tahu. Hakim melihat penampilannya. Kita pun melihat penampilannya. Namun ketika hakim mengetahui bahwa dia ternyata fasik, maka wajib pisah di antara suami dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ibu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, atas rahmat serta nikmatnya kepada kita semuanya. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kajian kita masih di dalam masalah fiqh munakahah, yaitu masih berbicara masalah izin, masalah saksi-saksi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tambihun, la yustaratul ishhadu ala izni mu'tabaratil izni li'annahu laisa ruknan lil aqdi bal huwa syartun fihi falam yajib ishhadu alaihi in kana al waliyu ghairu hakimin wa kaza in kana hakimin alal aujahi. Wa naqala fil bahri anil ashabi annahu yajuzu i'tibadu sabiyin arsalahul waliyu ila ghairihi liyuzawwija muwalliyatihi ay in waqa'a fi qalbihi suddiqal mukhbiri. Jadi tidak disyaratkan akan ishhad di atas izin mu'tabarah izin. Kenapa? Karena bahwasanya ishhad di atas izin itu bukanlah rukun bagi akad. Akan tetapi dianya merupakan syarat padanya akad. Jadi seseorang wali ketika menikahkan muwallinya yang bukan mujbir, artinya wali bukan mujbir, ini mesti ada izin daripada yang kita nikahkan. Untuk dipahami bahwa wali mujbir hanya 2 orang saja. Yang pertama ayah kandung
dan yang kedua kakek kandung. Itu adalah wali mujbir. Ketika seorang wali mujbir menikahkan anaknya yang masih gadis, si wali itu tidak mesti minta izin kepada anaknya. Begitu pula seorang kakek menikahkan cucunya yang masih gadis, tidak mesti minta izin kepada cucunya untuk bisa dinikahkan dengan calon suami yang mukafa'ah. Artinya, ketika yang menjadi wali adalah bukan ayah dan bukan kakek. Misalnya yang menjadi wali nikah adalah abang, adik, ataupun paman. Ataupun seorang ayah, seorang kakek ingin menikahkan anak yang sudah pernah kawin. Jadi anaknya bukan lagi gadis, tetapi sudah janda. Maka si ayah dan kakek itu pun mesti minta izin kepada muwalinya. Ketika dia minta izin kepada muwalinya untuk dinikahkan kepada seorang suami, ini tidak mesti ada saksi tentang dia sudah memberi izin kepada ayah dan kakeknya. Kenapa tidak mesti ada saksi? Karena itu bukanlah rukun bagi akad, tetapi syarat padanya. Ini satu. Falam yajib ishadu alaihi, maka tidak wajib ishad, saksi di atasnya. In kanal waliyu ghairu hakimin, jika adalah wali bukan hakim. Jadi kalau bukan hakim mananya ayah dan kakek, abang, paman dan seterusnya. Wa kaza, demikian pula jika ada wali itu hakim atas pendapat Aujah. Jadi kalau hakim ada dua pendapat, ada pendapat Aujah dan ada pendapat yang tidak. Kemudian wanakala fil bahri, dan menakal ianya musannif dalam kitab Bahar yang damilnya daripada ashab, annahu yajuzu aitibadu sabiin, bahwasanya boleh berpegang si sabi yang mengutus akan si sabi oleh wali kepada lainnya untuk mengawinkan akan mewalinya. Artinya apabila terjadi dalam hatinya akan benar orang yang mengkhabarkan. Jadi seorang wali ingin mewakilkan menikahkan anaknya kepada orang lain, kepada seorang imam Syi'i misalnya. Jadi berita dia mewakilkan menikahkan anaknya kepada seseorang disampaikan oleh anak kecil. Oleh anak kecil, si sabi yang belum balik. Apa kata si sabi? Bapak Imam Syi'i, ayahku atau siapa telah mewakilkan untuk menikahkan anaknya sama Tunku Imam Syi'i. Boleh. Dengan catatan Imam Syi'i itu jatuh dalam hatinya untuk membenarkan orang yang mengkhabarkan. Jadi boleh memegang pendapat si sabi dalam masalah ini. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menikahkan anaknya secara jarak jauh, lewat telepon misalnya, tidak boleh. Jadi saksi, wali, lintu wajib ada dalam satu tempat, dalam satu mahkamah, tidak boleh berjauhan. Jadi bagaimana solusinya? Andai kata anak kita ada di Malaysia, ada di Jakarta, kita tidak bisa ke sana. Kita bisa telepon untuk mewakilkan. Kita telepon kepada seseorang, kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan anak perempuanku dengan si Polan. Jadi boleh.
Jadi pernikahan, akad nikah lewat telepon tidak boleh. Tapi kita boleh telepon untuk mewakilkan kepada seseorang, di mana orang itu menjadi wakil, dia boleh menikahkan anak kita kepada orang yang kita tuju. Ini satu. Kemudian selanjutnya Far'on. Lau zawwajaha waliyuha qabla bulughi izniha ilaihi sahha 'alal aujahi. In kanal iznu sabiqan ala halati tazwiji fa innal ibrata fil uqudi bima fi nafsil amri la bima fi dhannil mukallafi. Andai kata seseorang menikahkan anaknya, andai kata menikahkan akannya anak oleh walinya sebelum sampai izin kepadanya, sebelum sampai izinnya anak kepadanya, niscaya sah nikah atas pendapat yang aujah. Syarat jika adalah izin terdahulu di atas hal perkawinan. Kenapa? Karena ibarat pada akad, yaitu dengan barang-barang yang ada pada nafsul amri, bukan pada dzan mukallaf. Misalnya kita menikahkan anak kita yang sudah janda, kita menikahkan adik kita atau ponakan kita, yakni kita bukan wali mujbir. Ketika kita menikahkan anak kita yang sudah janda, izin belum sampai kepada kita. Izin belum sampai kepada kita. Langsung kita nikahkan. Nikahnya sah. Dengan catatan izinnya sudah dahulu. Sebelum kita menikahkan dia sudah mengizinkan. Artinya apa? Karena kalau akad adalah pada nafsul amri bukan pada dzan mukallaf. Kedudukan perkara pernikahan ini memang sudah ada izin sama anak kita. Cuma izinnya itu belum sampai ke telinga kita. Ini hukumnya sah. Ya, sah. Namun misalnya ketika seorang anak kita yang sudah janda mengatakan, saya wahai ayah belum mengizinkan kepada ayah untuk menikahkan saya. Ketika dia mengatakan itu, tetap batal pernikahan. Tetapi ketika dia mengatakan, saya sudah mengizinkan wahai ayah 2 hari yang lalu. Cuma izin ini belum sampai ke telinga ayah. Tapi saya sudah mengizinkan. Ini nikahnya sah. Kenapa? Karena pada diri pekerjaan memang sudah ada izin. Walau pada dzan mukallaf izinnya belum sampai ke telinga sang wali. Bapak sekalian, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasahhan nikahu bimasturil adalah, dan sahlah nikah dengan orang-orang yang mastur adalah. Ya. Jadi nikah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dan wali. La nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Sekarang saksi yang kita hadirkan itu adalah mastur adalah. Makna mastur adalah Bapak Ibu sekalian, wahuma malam ya'rif lahuma mufsikun kama nassa alaihi. Keduanya itu orang-orang yang tidak kita kenalkan, keduanya telah berbuat fasik misalnya. Ya. Jadi misalnya ada 2 orang saksi, jadi saksi nikah. Hakim, kawaket, atau siapapun nggak tahu yang bahwa dia orang fasik. Yang kita tahu dia adalah orang adil. Ini pernikahannya sah, Pak.
Kenapa Bapak Ibu sekalian? Wazalika li'anna dhahira al-muslimina al-adalah. Karena yang zahir orang Islam itu adalah adil. Semua orang Islam pada zahir adil. Ya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika dinikahkan oleh seseorang dan disaksikan oleh dua orang, di mana dua orang itu tidak tahu dia adil apa enggak. Artinya orang yang mastur adalah yang tersembunyi adalah, maka pernikahannya adalah sah Bapak Ibu sekalian. Kama nassa alaihi sebagaimana barang yang telah menas ianya Syafi'i atasnya barang. Wa atamru jamun dan telah berpegang akannya oleh jamaah, wa talu fihi dan berpanjang-panjang mereka itu padanya. Namun la yasihun nikahu bimasturil Islam wal huriyah. Tidak sah nikah dengan orang-orang yang mastur Islam. Apakah orang ini Islam ataupun bukan? Tertutup, kita tidak tahu betul. Dan mastur merdeka. Apakah dia merdeka ataupun bukan? Tertutup kemerdekaannya. Ini tidak sah nikah. Wahuma yang keduanya, dua saksi itu adalah orang-orang yang tidak kita kenalkan akan hal keduanya, pada salah satu keduanya batinan pada batin. Orang dia berlagak pakai peci, berlagak pakai sarung, berpenampilan orang alim, tapi sesungguhnya kita nak tahu apakah dia Islam ataupun bukan. Ini tidak sah nikah. Tapi ada seseorang, orang itu pakai sarung, pakai koko, pakai peci, namun kita nak tahu apakah dia adil ataupun enggak. Ini nikahnya sah. Itu kan sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita mengantar Kalintu ke Medan, Kuala Simpang ataupun kemana. Ketika kita menikahkan anak kita, lintu kita dengan darah baru yang ada di sana, itu dua orang saksi nggak diminta sama kita misalnya. Langsung orang di sana jadi saksi. Sesungguhnya kita nggak kenal orang itu. Apakah orang itu adalah ataupun enggak? Bagaimana nikahnya? Nikahnya sah. Nah, ini orang yang mastur adalah. Wa batala sitru bitajrihil adil, dan batalah satir dengan penjelasan orang adil. Pama ada orang adil yang lain bahwa dia mengatakan itu orang fasik. Itu orang fasik. Tidak boleh jadi saksi nikah. Walau pada hari orang dia pakai sarung, orang dia pakai kuku, pakai peci, tapi pada hari-hari biasa orang itu pakai celana pendek. Itu ada orang adil yang mengatakan seperti itu, orang yang sudah kita tahu adil. Misalnya di sini Pak, di sini ada Pak Kusi kita, atau ada Imam Si, ada tokoh-tokoh di sini. Sehingga ada seseorang langsung dijadikan sebagai saksi nikah. Saksi nikah. Datanglah orang tokoh yang ada di sini, itu tak boleh. Walaupun pada hari ini dia pakai sarung, pakai kuku, pakai kopiah, tapi kesehariannya dia pakai celana pendek main badminton. Itu batal satarnya dengan sebab pengakuan orang adil. Wa iza tabal fasiku lam yaltahik bil masturi. Dan apabila bertobatlah orang fasik, niscaya jangan disamakan dengan orang yang mastur adalah. Misalnya ada orang fasik, lalu dia bertobat, ya,
dia untuk jadi wali atau jadi saksi sebelumnya dia fasik. Apa itu fasik? Fasik dengan sebab dia melakukan dosa besar dan sering pada dosa kecil. Itu fasik. Ketika fasik tidak boleh jadi wali nikah dan tidak boleh pula jadi saksi nikah. Namun ia bertobat di hadapan imam besar, di hadapan kesyik dan imam, saya bertobat pada hari ini. Tidak akan lagi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Tidak mau lagi minum khamar dan narkoba. Artinya saya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kulaksanakan semua perintah Allah dan kutinggalkan semua larangannya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bertobat, jangan kita samakan dengan orang yang mastur adalah. Kemudian dan disunatkan akan minta taubat orang yang mastur adalah di hadapan kadi, Pak. Nah, jadi orang yang mastur adalah orang yang kita nggak tahu apakah dia adil ataupun tidak. Orang itu sunat kita minta taubat di hadapan hakim, Pak. Dan disunatkan akan minta taubat orang yang mastur ketika akad. Jadi ketika kita mau akad nikah, ada wali, ada saksi yang nggak tahu kita dia fasik ataupun tidak, sunat kita minta bertobat. Pak, sebaiknya bertobatlah atas hal-hal sebelumnya. Karena Bapak hari ini menjadi wali dan Bapak hari ini menjadi saksi. Jadi sunat hakim meminta taubat itu. Bapak sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau alimal hakimu fusuka syahidaini lazimahu tafriqu bainaz zaujaini walau qabla tarafu ilaihi alal aujahi. Andai kata hakim mengetahui akan fasik dua orang saksi, ya, andai kata hakim mengetahui fasik dua orang saksi, niscaya lazimlah tafriq di antara suami istri. Umpamanya dua orang saksi telah bersaksi dalam satu pernikahan. 3 hari kemudian hakim mengetahui bahwa dia fasik. Ternyata saksi kemarin yang jadi saksi nikah fasik, diketahui oleh hakim. Ini wajib pisah, Pak. Rupanya ketika dia jadi saksi dalam pernikahan itu, hakim nggak tahu. Hakim melihat penampilannya, kita pun melihat penampilannya. Namun ketika hakim mengetahui bahwa dia ternyata fasik, maka wajib pisah di antara suami dan istri. Walaupun masalah tersebut belum sampai kepada hakim. Artinya belum ada yang mengajukan perkaranya kepada hakim, tapi hakim sudah mengetahuinya, maka hakim mesti memberi keputusan bahwa itu pasangan wajib pisah. Kenapa? Karena saksi yang kemarin adalah fasik. Maka hati-hati, Pak. Hati-hati dalam masalah saksi nikah. Ya. Makanya ketika menikahkan anak kita, jangan semata-mata dia Pak Kesi misalnya langsung jadi saksi, semata-mata ketor jadi saksi. Tidak boleh. Tetapi dia mesti adalah apa itu? Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan pada dosa kecil. Wasahha aidan bi ibnai zaujaini, dan sah menjadi saksi pula yaitu dengan 2 orang anak, suami dan istri. Misalnya kita nikahkan duda dengan janda, Pak.
Duda kita nikahkan dengan janda. Ini boleh jadi saksi masing-masing anak mereka. Si duda ini punya anak laki, si janda juga punya anak laki. Kedua mereka jadi saksi boleh. Asalkan keduanya adil, tidak fasik. Jadi artinya tidak mesti kita datangkan saksi orang lain. Orang dalam pun boleh. Artinya anak calon suami dan anak calon istri boleh jadi saksi ketika kedua mereka adalah adil. Atau musuh keduanya. Jadi saksi orang itu adil Pak, tidak fasik, tapi musuh. Kita sebagai suami musuh dengan saksi itu, si istri pun musuh dengan dia. Tidak apa-apa. Boleh jadi saksi asalkan dia adil. Wa qad yasihu qaunul abi syahidan aidan. Kan takuna bintahu kinnatan. Dan kadang-kadang sah juga keadaan ayah menjadi saksi pula. Seperti bahwa adalah anaknya itu budak. Misalnya anak kita budak. Siapa tahu anak kita budak. Kita sebagai ayah tetap sah juga jadi saksi. Karena yang menikahkan anak kita yang budak itu bukan kita, Pak. Yang menikahkan adalah majikannya. Kita punya anak tapi budak dia. Yang menikahkan dia adalah majikan. Kita boleh jadi saksi. Bapak sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahiru kalamul Hanati, dan zahir kalam Hanati Syekh Hanati bahbal sarihuhu, bahkan telah menjelaskan bahwa sungguhnya tidak lazim akan suami oleh periksa di atas daripada hal wali dan hal saksi. Jadi kita sebagai calon itu baru, Pak, tidak wajib periksa saksi dan tidak wajib periksa wali. Misalnya kita sebagai lintu, Pak, diintat ke Kuala Simpang atau kemana, sehingga siapa walinya ya? Apakah wali ini benar apa tidak benar, adil ataupun tidak, ataupun siapa saksinya, apakah saksi ini adil ataupun tidak? Ini jangan-jangan nggak sah nikah saya nih. Terhadap seorang lintu baru tidak wajib periksa itu. Lintu baru adalah raja satu hari, Pak, raja sehari. Jadi hanya wajib jak periksa saksi, hanya wajib jak periksa wali. Kadang-kadang menurut karena lintunya urung melim, lintunya guru ulang dayak pesantren, dia udah doktor misalnya baru kawin, sehingga ketika menikahkan dia periksa betul. Hai, Dron wali, nah semaya, mana banyak penikah lu Dron, engkon, Dron saksi, nah semayang, nah semengun, engkon minah ke deh, nah sah nikah lu itu, hana wajib lagi yang. Jadi seorang itu baru adalah sami'ana duduk manis, sami'ana wa ta'ana kepada kejadian itu duduk manis pada hari itu. Tugasnya adalah ijab, tugasnya adalah kabul. Itu saja. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna, ya seperti itu wa kadzalik. Namun illam yadhanna wujuda mufsidin lil aqdi, apabila tidak menyangka akan wujud fasid bagi akad. Tetapi kalau lintu baru itu berprasangka terjadi fasid pada akad itu, ini wajib periksa, Pak. Wajib periksa. Pama kita sebagai lintu baru, ternyata yang nikahkan, siapa yang nikahkan? Dia tidak ada bapak, kemudian dia tidak ada kakek lagi. Siapa yang menikahkan? Adik ibunya. Yang menikahkan adik ibunya. Oh, ini tidak boleh. Walau itu paman kamu, tapi bukan paman dari ayah kamu, paman dari ibu kamu, tidak boleh.
Kalau sampai seperti itu, Linto jangan diam. Linto jangan diam. Nah, atau umpama si Linto ini adalah orang lapangan. Dia tahu ternyata yang jadi saksi orang yang ia kenal. Ternyata ketika dia mengenal, dia tahu tentang perbuatannya, narkoba dia. Ternyata jadi saksi nikahnya. Hei hakim, jangan dialah, orang saya tahu dia. Kayak kemarin baru keluar penjara dia orang narkoba. Kok jadi saksi nikah saya? Jangan. Nah, jadi ketika benar-benar kita tahu itu salah, kita mesti periksa. Tapi jangan semata-mata ketika kita dinikahkan langsung kita periksa siapa wali siapa saksi. Tapi kalau ada kita dan bahwa terjadi fasid dalam pernikahan ini, kita boleh periksa. Bapak sekalian sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 15 menit lagi ya. Barangkali demikianlah kajian pada malam ini. Bapak Ibu ada yang menanggapi, dipersilakan.